bidadari wadon semua. Dan istrimu juga adalah bidadari, hurun in. Lihat di garasi mobilmu, hurun in. Semua sahabat. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Maaf ya, ini kayaknya belum dicas malam itu, sahabat. Ya. Itulah yang harus kita pahami. Ya. Jadi bidadari itu adalah apapun yang ada pada semuanya adalah hurun in. Ya. Nah ini sahabat, ya, hurun in. Jadi bidadari itu adalah, hurun in itu adalah tadi kamu sedang berada pada ruangan yang terang benderang, maka kau akan menyaksikan kursimu yang kamu sukai, membuat matamu heran. Bidadarilah kursimu itu. Kau melihat akuariummu yang ada arwananya, bidadarilah pada saat kau melihat cinta. Abah punya kolam ikan, ada ikan maser dari Pak Brigjen Alfian. Ya, beliau adalah selalu datang ke sini, Pak Komandan Brimob, membawa apa saja ke sini, termasuk bunga-bunga itu dari Brigjen Alfian, termasuk juga semua. Ya, saya sudah panggil walaupun beliau masih konbes yang sedang munhad jadi Brigjen, saya selalu panggil Pak Jenderal tadi semua. Itu doa saya untuk beliau tadi semua. Ya, sahabat. Ya. Jadi yang disebutkan dengan pahala itu bersama Allah. Terang. Setelah kamu apa? Ihram, keberadaan dirimu. Jadi pada saat kamu ada dirimu, itulah yang disebut dengan dosa. Gelap. Karena kita yang dohir ini adalah manusia kegelapan, manusia mati, manusia yang kehilangan kesadaran. Maka tidak akan mampu melihat hurun in bidadari. Mobilmu adalah hurun in bidadari. Rumahmu adalah hurun in bidadari. Istrimu adalah hurun in bidadari. Sesungguhnya. Tetapi pada saat kamu adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat, kamu keluar dari orbit cahaya, masuklah pada kegelapan. Disitulah kamu sudah melaksanakan dosa. Jadi dosa itu terasa, pahala juga terasa. Kasabat itu adalah pahala, maka hasilnya adalah asoba, bagian, apapun dan otomatis. Tapi ada dosa itu adalah iktasabat, adalah wajan ifta'ala, maka ada ijtihada. Kamu harus berjuang untuk bahagia di tempat gelap. Nah itu kenapa Allah adalah menggunakan diksi kasabat untuk kebaikan, untuk tetapi ada Allah menggunakan wajan iktasabat untuk keburukan. Ini yang harus dipahami. Jadi pahala dan dosa itu, pahala pada saat kamu terang bersama Allah, dosa itu pada saat keluar dari orbit Allah. Nah inilah yang harus kita latih di Muharram ini. Tubadil ihram supaya mi'raj. Kenapa harus mi'raj? Supaya munajat. Siapa yang munajat? Saling memandang zat dan sifat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Allah dan Rasulnya, manis dan gula saling bersaksi. Sifat dan zat saling bersaksi. Sifat dan zat saling memuji. Sifat dan zat adalah saling menyaksikan. Siapa sifat? Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Diri dohirnya Allah. Si garam. Siapa adalah zat? Allah lah si asin. Tetapi Allah dan Muhammad, sifat dan zat adalah esa. Sahabat. Karena sebenarnya sifat adalah dirinya si zat. Maka alam dunia ini semua hanya Muhammad. Alam dunia ini hanya sifat. Tapi yang di sebalik yang sifat itu adalah dialah si zat itu. Di sebalik gula itulah si manis. Tapi si manis itu dirinya ada pada gula. Maka ada Allah, ada dirinya Allah yang berwujud Muhammad. Itu pahami. Tuh. Makanya nama Allah itu baru nama dari semuanya. Nama Allah itu baru nama. Maka harus pahami. Ya. Maka kamu jangan menyembah nama dari semua. Ya. Kamu tidak boleh hanya menyembah nama dari semua. Ya. Nah inilah Allah itu ada dirinya. Muhammad juga ada dirinya. Bukan hanya sebatas disebut-sebut namanya, tapi tidak ketemu dengan dirinya. Kau pergi menyebut-nyebut nama Dr. Samsudin, ahli gigi. Kau sakit gigi, aduh Dr. Samsudin, Allahumma sholli ala Dr. Samsudin, Allahumma sholli ala Dr. Samsudin. Tidak ada syafaat dari nama Dr. Samsudin. Karena nama Dr. Samsudin bukan Dr. Samsudin. Tadi, ya Allah, nama Allah itu bukan Allah. Tadi,
Nama Mamad itu bukan Mamad, itu namanya Mamad. Nah inilah orang Islam hari ini. Baru tahu nama, sudah rasanya kenal dengan Allah. Padahal Nabi sudah bersabda, man abdal asma dunal makna, bahwa kafir. Orang yang tahu namanya, nggak ketemu dengan dirinya, ya dia masih tertutup. Itulah kafir, itu tertutup. Maka di sini ada kenapa lah, apa namanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha maka sabat wa alaiha maka sabat, itu di situ. Tuh. Orang yang masih tertutup, yang karena dia belum ihram, sehingga tidak ada mi'raj, tidak ada munajat, maka saling memandang zat dan sifat. Aku bersaksi, kata Gula, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sebenarnya diriku ada dirinya si manis. Kalau di bahasa syahadatnya begitu. Tapi kemudian si manis berkata, wa asyhadu anna Muhammad. Sesungguhnya engkau, hei diriku, hei Muhammad, wujudku gitu. Pada wujud Gula, aku nyata karena ada engkau. Ya Karim, tadi semuanya. Itulah syahadatnya Gula. Syahadatnya garam. Apa kata Muhammad? Kata garam. Asyhadu alla ilaha illallah. Kata si sifat. Aku bersaksi. Tiada nyata pada diriku kecuali si asin. Aku menyaksikan engkau asin. Aku dirimu asin. Aku wujudmu asin. Maka dikatakan dalam hadis kunci. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad, nama rupaku adalah Adam, nama sifatku adalah, nama rahasiaku adalah insan. Disebut insan kalau si garam dan si asin sudah menyatu. Insanlah dia itu. Bagaimana syahadatnya lampu itu sedang terang? Asyhadu alla ilaha illallah, kata Bohlam. Aku bersaksi, kata si Bohlam, bahwa sebenarnya yang terang pada diriku engkau setrum. Tapi setrum pun akhirnya menyatakan, wa asyhadu anna Muhammad, sesungguhnya karena engkau lah Bohlam, aku setrum nyata karena engkau Muhammad. Begitu. Maka setiap makhluk di dunia ini syahadat semuanya. Tidak ada yang bersyahadat. Karena dunia ini hanya tentang Allah dan Rasulnya. Allah, nurus samawat adalah Muhammad. Khobar mubtada. Allah mubtada, Muhammad khobar mubtada. Sahabat. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Maka inilah di amaliyah di Muharram ini yang harus kita lakukan. Ya, maka insya Allah juga besok sahabat buat Teh Nyai barangkali nonton. Kalau ada besok ajak anak-anak yatim ke depan Abah. Ya, kalau ada duafa juga yang sekitar rumah Abah di sini banyak. Ya, Abah besok akan apa namanya tadi akan kita salah satu amaliyah yang harus kita lakukan di bulan apa namanya Muharram ini adalah bersedekah dari semua. Ya, karena segala apapun ibadah yang diperintahkan Tuhan seolah-olah samrohnya sedekah. Takwa sedekah. Iman sedekah. Hijrah sedekah. Khusyuk sedekah. Artinya adalah tiada iman, tiada takwa sebelum. Maka tadi kata Abah, marilah kita ini adalah sukses dohir batin. Jannatul ma'wanya dihadirkan dulu. Kayalah dirimu itu. Bukan hanya rasamu yang kaya saja. Tapi kayanya dohirmu akan dibangun dengan rasa kaya dulu. Karena kalau rasamu kaya, anakmu belum punya rasa kaya. Istrimu belum punya rasa kaya. Maka kamu akan, rasa kayamu pelan-pelan akan pudar. Ini yang menjadi persoalan. Tadi semua. Maka itulah kesempurnaan itu. Jannatul ma'wa pada tubuhmu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada apa namanya puadmu. Jannatul kurbah pada syirmu. Barulah sempurna surga itu. 4 lapis pada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Dari sahabat. Ya, barulah sempurna semuanya. Nah itu ya sahabat. Tadi alhamdulillah datang kopi dari semua bismillah. Nah itu ya. Jadi semuanya sekali lagi mudah-mudahan adalah semua bisa dipahami maksud Abah ya. Yang bisa mengerti maksud Abah, semoga segera mendapatkan kebahagiaan. Allah menyuruh kita kembali. Bahkan sahabat kepada umat Nabi Musa yang sudah terlanjur menyembah patung buatan Samiri, itu pun adalah perumpamaan. Sebetulnya tubuh kita ini adalah patung buatan Samiri. Makanya kita ini sedang banyak manusia yang belum adalah masih berebut kekuasaan dengan Allah, maka dia adalah seorang makhluk mulia. Gitu. Inilah patung buatan Samiri. Tidak boleh dihina oleh orang. Tidak boleh diinjak oleh orang.
tidak boleh disinggung oleh orang. Inilah patung buatan Samiri. Aku mulia, aku tinggi, aku Gus, aku Buya, aku Kiai, aku ulama. Gitu. Inilah patung-patung Samiri. Apa kata Allah kepada Musa? Ya kata Musa, bagaimana ya Allah? Adalah umatku yang telah menyembah patung buatan Samiri. Allah mengajarkan katakan kepada mereka, wa qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Suruh taubat, tabah, ya tubuh taubatan. Ayo kembalikan. Bagaimana caranya kata Musa? Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri mereka. Bukan bunuh, tapi adalah Idul Adha, disembelih, pengakuan yang sebetulnya. Apa yang diakui? Mata melihat itu bukan milikmu. Mendengar itu bukan milikmu. Hidup itu bukan milikmu. Kalam juga bukan. Maka disinilah ada 7 lubang yang harus kita kembalikan. La hayyun, la ilmu, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqillallah. Bahkan lebih pas lagi Allah menyuruh tadi. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, bunuhlah dirimu, sembelihlah dirimu, keluarlah dari kampung. Aina, kampung kita. Inilah Muharram, tempat kita sekarang. Berhenti berebut kekuasaan bersama Allah. Karena itulah saya telah katakan, mana'aka tadi, antadai'iyah, ma laisa adalah illa lil mahlukin. Apakah boleh kamu mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu? Apa yubihu laka antadai'iyah wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi mengklaim milik Allah menjadi milik. Inilah sahabat tujuan daripada Muharram. Maka silakan yang saum syariat dan hakikat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang saum hakikat saja boleh. Dari tanggal 1 adalah karena ada syariatnya dalam hakikat. Bagaimana syariatnya dalam hakikat? Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Maka hari pertama kembalikan sifat hidup pada Allah. Lahayun, lahayun. Mulai besok tanggal 1. 1 Asyura dari semua. Sampai 10 Asyura. Ada. Kemudian juga. Nah, tapi kalau lebih indahnya tanggal 9-nya boleh tasyu'ah dari semua ya. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 8-nya tadi lahayun, kemudian tanggal 2 la ilmun, tapi tanggal 9-nya ada saum tasyu'ah, boleh kamu satukan dengan syariat saum syariatnya. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 perbanyaklah sedekah, memaafkan, istighfar, aduh tadi semua dari membaca diri, Quran pada diri dan di luar diri dari semua. Itulah. Kemudian tanggal 9-nya tasyu'ah, tanggal 10-nya saum Asyura dari semua. Barulah nanti tanggal 13, 14, 15 ayyamil bid kamu duduk lagi serahkan. Di 3 hari itu Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah satukan tanggal 13, 14, 15 ya. Sama. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyir. Tapi kalau kamu ingin sertakan saum syariatnya juga bagus. Tapi sadari yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak bersetubuh itu Allah. Itu sahabat. Karena as-saumuli, puasa itu untukku, bukan untukmu. Maka jangan kau menuntut-nuntut pahala. Tadi. La tatlub iwadon. Ala amalin lasta lahu fa'ilan. Jangan kau adalah menuntut gaji pahala daripada bukan engkau pelakunya, sahabat. Inilah tujuan Muharram. Ya. Sehingga nanti kamu bebas dari Ayub. Nah itu kenapa Ayub bebas di Muharram. Kamu nanti bebas dari Yakub buta di Muharram. Demikian pula bebas dari Fir'aun adalah Musa di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari guha di Muharram. Kemudian Ibrahim bebas dari ada Namrud di Muharram. Yunus keluar dari perut ikan di Muharram. Idris naik ke surga di Muharram. Demikian pula adalah Adam bebas dari dosa di Muharram. Nuh bebas dari banjir di Muharram. Karena engkau telah ihram tubuhmu. Sehingga sekarang kau adalah mi'raj. Sekarang kau biarkan Allah dan Rasulnya Muhammad. Zat dan sifat saling memuji. Zat dan sifat adalah saling menyaksikan. Dan kita Adam ikut menyaksikan. Dan kita Adam ikut menikmati. Ya, itu tujuan daripada ini. Bukan amaliyah itu kau lakukan. Ingin menikmati. Tidak mungkin kau bisa menikmati. Sebelum Allah dan Rasulnya yang menikmati. Sahabat. Karena kita adalah figuran. Semua. Tapi Allah dan Rasulnya tiada nyata juga. Kecuali lewat mulutmu. Kecuali lewat matamu. Kecuali lewat telingamu. Kecuali lewat dadamu. Kecuali lewat tadi. Karena Allah dan Rasulnya pada saat kau naik mobil. Allah dan Rasulnya naik mobil.
tanpa si Adam, tanpa kamu, itulah sahabat indahnya. Maka ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 menyatukan Nur Insanul Muhammad Nurullah itulah ya. Sampai di penghajir Muharram akhirnya ya, soparlah kamu, sipir sudah kosong di bulan Sopar itu. Barulah lahir adalah Tiblul Ma'ani, bayi maknawi Nur Muhammad lahir pada dirimu. Sekarang dia tidak lagi yatim. Yang dimaksud Muhammad yatim itu bukan Muhammad putranya Abdullah. Dia walaupun bagaimana punya ayah, tapi Muhammad yang yatim itu. Muhammad yang yatim itu maksudnya adalah Muhammad yang ada pada jiwamu yang tidak pernah dilahirkan. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu dari semua sahabat. Terima kasih semua sehat ya. Iya buat Teh Nyai semua ya. Kalau yang dengar nanti semua besok hari Selasa atau Bu Yayah atau Ida ya, barangkali yang di sekitar Abah sini. Besok ajak anak yatim di sekitar Abah dan para duafa ya. Besok tanggal 1 Muharram. Dari semua ke tempat Abah di sini ya. Terima kasih ya. Karena kalau Abah harus keliling capek, maka ayo siapapun yang mendengar apa kata Ida, Teh Nyai, atau siapa Bu Aceng, atau siapapun di sini, maka besok ke sini hari tanggal 1 Muharram habis asar Abah tunggu di sini ya. Mari kita apa namanya, selain kita baca doa awal tahun dan akhir tahun, sekaligus juga kita Abah ada sedekah semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi ya penyampaian dari kajian Abah Setu. Semoga kajian-kajian beliau itu dapat bermanfaat bagi umat muslim dimanapun berada. Dan perlu diketahui ya umat manusia, pesan dari narasi Abah tadi ya, dimana yang disampaikan oleh Abah Setu bahwa hidup di akhir zaman, marilah kita mengenal Islam, jadi kenali Allah, kenali Rasulnya, kan seperti itu ya. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, kajian-kajian dari Abah Setu itu sangat menginspirasi ya, sangat mengedukasi kepada masyarakat luas. Dan pesan dari narasi Abah, jangan sampai ada perbedaan di antara sesama umat manusia. Walaupun kita itu beda agama, beda aliran, kita harus toleransi. Walaupun beda negara, beda suku, atau beda apa saja, atau beda kepercayaan misalkan, mari kita selalu eratkan persaudaraan. Seperti itulah pesan-pesan dari narasi Abah. Untuk selanjutnya saudara-saudari dimanapun berada, karena ini bertepatan di bulan Muharram, marilah kita melakukan hal-hal yang baik sebaik-baiknya ya. Jangan sampai ada huru hara, jangan sampai adu domba, apalagi ini Indonesia sedang demo besar-besaran ya, di mana mahasiswa itu demo, banyak tuntutan yang diucapkan oleh para mahasiswa kita untuk umat manusia. Karena kalau dinilai itu memang ekonomi Indonesia itu merosot, maka katanya Abah Setu itu sebagai umat manusia tidak boleh sewenang-wenang karena punya seragam, punya jabatan. Jangan sampai mengecewakan umat muslim, kan seperti itu yang disampaikan tadi sama siapa itu, Abah Setu. Jadi seperti itu tadi yang disampaikan. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, silakan saudara-saudara itu sampaikan apa yang disampaikan Gus Baha sama kajian Abah Setu yang sedang viral. Nah, yang ini ada Gus Santo, ini sedang berburu. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, silakan saudara-saudara simak ya. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan share, like, komen, dan share. Dan apabila video ini kurang masuk akal menurut saudara-saudari, jadikanlah video ini sekedar hiburan semata, kan begitu, nggak usah diambil hati. Tapi saya rasa ini kajian dari Abah Setu ini sangat bermanfaat ya. Jadi mudah diterima oleh kaula muda, mudah diterima oleh warga kita,
mudah diterima narasinya kan seperti itu. Karena di di masa-masa sekarang kan demo mahasiswa kan banyak menuntut itu loh, MBG atau ekonomi Indonesia seperti itu. Jadi maka itu mahasiswa kita itu mewakili rakyat kecil untuk menyelesaikan atau memperbaiki ekonomi Indonesia kan seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, terima kasih ya atas kunjungannya di channel YouTube Narasi Abah. Jadi Abah nggak bisa bicara panjang lebar, dan itulah pesan dari Narasi Abah. Jangan sampai ada perpecahan di antara umat manusia, walaupun beda agama, beda aliran, beda bangsa, beda suku, beda kulit, beda makanan, kita selalu bersatu ya kan seperti itu. Kita saling mendoakan ya, saling mengeratkan persaudaraan kita kan seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Narasi Abah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, dan saya doakan saudara-saudara banyak rezekinya, panjang umur, bahagia selalu rumah tangganya, dan semoga kau apa no?